Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Pak Umar Wira Hadikusuma. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang cerita bergambar kelas 5 tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Kita bergambar adalah bentuk gambar ya, atau lukisan ataupun seni rupa lainnya ya, yang dapat dikombinasikan dengan sebuah tulisan sehingga ya di dalam gambar tersebut bisa menceritakan peristiwa ya atau adegan tertentu. Adapun fungsinya, maksud fungsi dari cerita bergambar itu adalah untuk menjelaskan alur sebuah cerita ya, atau memperjelas isi pesan dari gambar tersebut ya, seperti itu. Objek gambar ya bisa berbentuk manusia, gambar manusia, gambar tanaman, serta gambar hewan ya, seperti itu ya. Nah, ini di sini Bapak contohkan cerita bergambar berupa komik ya. Coba perhatikan. Di sini ada sebuah komik gambar bercerita. Nah, ini gambarnya ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 gambar. Di sini ceritanya, alur ceritanya ini berurut ya, sesuai temanya ya. Ini tema ya tentang kondisi corona pada saat ini ya. Ini kalian bisa perhatikan, bisa lihat cerita atau tulisan dari cerita bergambar yang ada di video ini. Coba perhatikan baik-baik ceritanya. Oke, kita lanjut anak-anak kepada contoh cerita bergambar yang kedua. Di sini ada cerita bergambar tentang social distancing, menjaga jarak ya. Nah, di sini ada gambarnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Di sini ada tulisan atau ceritanya ya mengenai gambar ini. Ya, tadi yang Bapak bilang di atas, fungsinya adalah untuk menyampaikan pesan ya, menyampaikan pesan atau cerita dalam gambar yang ada pada komik ini ya. Pesannya apa yang mau disampaikan, ceritanya tentang apa yang mau disampaikan, agar nanti pembacanya yang melihat dan membaca menjadi lebih jelas, lebih tahu maksud daripada gambar tersebut. Baik, kita beralih ke ciri-ciri. Pada ciri-ciri karya bergambar ya, di sini yang pertama, memakai bahasa percakapan. Jadi boleh bahasa percakapan sehari-hari ya, seperti itu. Yang kedua, memiliki sifat proporsional. Artinya apa ya? Secara emosional dengan pelaku utama yang diceritakan. Jadi karya gambar ini bisa membawa pembacanya ikut terlibat secara emosional dengan pelaku utama yang diceritakan. Jadi sifatnya proporsional. Ciri yang ketiga, memiliki sifat kepahlawanan ya. Contohnya misalnya dalam gambar itu ada seorang anak yang sedang membantu kakek-kakek menyeberang jalan. Nah, itu salah satu sikap pahlawan, membantu ya, membantu orang, seperti itu. Ciri yang keempat, yaitu terdapat penggambaran watak. Jadi watak atau tokohnya itu ya digambarkan dalam sebuah cerita bergambar ya. Jadi pola perilaku pada karya gambar ya cenderung disimplifikasikan untuk mudah dicerna. Jadi wataknya itu gambarnya sesuai watak tokoh yang mau ditampilkan dalam cerita bergambar. Ciri yang terakhir, yang kelima, terdapat humor. Artinya
lucu ya, bisa baik kata-katanya, bisa dari bentuk karakter atau gambar kartun itu terlihat lucu ya, humor, agar dapat dipahami semua orang ya. Nah, selanjutnya kita melangkah pada cara membuat gambar cerita. Langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan karakter ya. Langkah awal membuat gambar cerita adalah menentukan karakter yang hendak ditampilkan pada alur cerita. Jadi menentukan karakter ini berkaitan dengan genre cerita yang hendak disajikan atau disampaikan. Yang kedua, menentukan tema. Jadi temanya ditentukan ya. Tema yang kita sajikan dalam cerita bergambar tersebut, temanya kita sajikan ya. Lalu yang ketiga, membuat alur cerita ya, jadi alur ceritanya ya. Langkah berikutnya ini membuat alur cerita yang hendak digambarkan. Jadi alur ini merupakan bagaimana cerita tersebut berjalan. Jadi antara gambar 1, 2, 3, dan 4 dan gambar selanjutnya alurnya jelas seperti itu. Terus menyiapkan alat dan bahan. Alat-alatnya kita siapkan, bahan-bahannya kita siapkan. Apa saja sih yang dibutuhkan bahan-bahannya ya. Seperti itu. Lalu ya, langkah yang kelima yaitu membuat sketsa atau rancangan gambar. Jadi sketsa dan rancangan gambar ini kita buat setelah menyiapkan alat dan bahannya ya. Jadi kalau alatnya dan bahannya sudah komplit, sudah kita rasa cukup, lalu kita membuat sketsa atau rancangan gambarnya. Selanjutnya yang terakhir, langkah-langkahnya menyempurnakan gambar. Jadi kan tadi yang kelima itu membuat sketsa. Nah, untuk menyempurnakan gambar, jadi sketsa tadi misalnya tadi ada garis putus-putus, jadi kita kasih garisnya kita beri lebih kerang lagi ya, seperti itu. Nah, di sini langkah terakhir membuat gambar cerita adalah menyempurnakan gambar, koreksi gambar, dan mulai memperindah gambar, menambah dialog, dan memberi pewarnaan hingga menjadi sempurna. Nah, pada langkah terakhir ini kita jadi merapikan sketsa kita, terus kita membuat dialognya atau tulisannya, lalu kita kasih warna agar tampilan gambarnya lebih menarik, agar nanti yang membaca dan melihat itu lebih tertarik ya, dan lebih gampang mencerna pesan dari gambar cerita yang kita sampaikan. Nah, ini adalah alat dan bahan ya untuk menggambar. Tadi kan di sana ada syarat pada langkah-langkahnya ada menyiapkan bahan. Nah, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama pensil, krayon, ada pulpen atau spidol ya. Nah, terus kertas ya. Nah, itu bahan-bahannya yang kalian siapkan untuk membuat cerita bergambar. Baiklah, di penutup ini ya, seperti yang kita ketahui ya, komik ialah salah satu bentuk cerita bergambar. Jadi komik itu termasuk kita bergambar ya. Terus ada majalah ya, seperti majalah Bobo ya, itu juga termasuk ada di dalamnya cerita bergambar ya. Nah, untuk anak-anak ya, komik ini mempunyai faedah positif, yaitu memperkenalkan budaya membaca kepada mereka semenjak dini. Jadi kalian yang senang baca komik, bagus ya. Kenapa? Untuk meningkatkan budaya membaca, untuk meningkatkan keinginan dan pembiasaan ya kalian untuk membaca. Kalau kalian sudah senang membaca buku apapun, baik buku pelajaran maupun buku cerita seperti cerita bergambar, nanti akan terbiasa dan akan senang. Kalau kita sering membaca, insya Allah kita akan lebih banyak mengetahui hal-hal yang orang lain belum ketahui ya. Karena membaca itu adalah jendela ilmu ya, jendela ilmu ya. Jadi kita harus rajin membaca, harus senang membaca, baik membaca cerita bergambar ataupun membaca buku-buku pelajaran yang kita punya.
Baik anak-anak, sekian dulu dari Pak Guru tentang pembahasan cerita bergambar ya. Tadi Bapak sudah contohkan nih contoh cerita bergambar social distancing ya. Seperti ini ada 4 gambar dan ada dialognya berupa tulisan. Lalu ini juga ada tentang cerita bergambar terkait tentang virus corona ya, masih tentang virus corona. Nah, di sini juga ada 4 gambar, 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini juga ada dialognya berupa tulisan atau teks ya. Ini berbentuk komik seperti ini. Ya, mungkin mudah-mudahan kalian paham dan kalian bisa praktek membuatnya. Jangan lupa siapkan bahan-bahannya sebelum praktek. Kalau bahannya sudah selesai, bahannya sudah lengkap, baru kalian bisa praktekkan. Bebas praktek menggambarnya, gambar apa saja yang kalian suka dan inginkan. Sekian dari Bapak ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.